Oke. Sesuai RPS ya, meskipun RPS-nya belum jadi di-upload dan belum finish, sesuai RPS minggu ini kita belajar tentang The Evolution of American Political Economy. Sebentar, ini adalah materi yang sudah Kakak siapkan. Oke. Kelihatan? Ada nggak? Ada ya. Oke, teman-teman. Nah, materi hari ini Kakak siapkan berdasarkan tulisan dari Jonathan Levy ya. Jonathan Levy yang judulnya The Four Age of American Capitalism. Jadi dia seorang pakar sejarah gitu ya, historis, yang mencoba untuk mengklasifikasi tahapan-tahapan kapitalisme di Amerika Serikat. Tapi sayangnya buku tersebut tidak bisa di-download ya. Akhirnya upaya yang bisa Kakak lakukan adalah melihat review-review orang gitu terkait tulisan ini. Jadi ada beberapa sumber yang Kak baca, kemudian juga melihat di YouTube ya, kuliah umum dari Jonathan Levy itu sendiri. Di samping itu juga ada beberapa referensi lain yang Kakak jadikan sumber tambahan gitu. Nah, tapi main idenya memang berasal dari pemikiran Jonathan Levy bahwa dia meyakini ada 4 tahapan dari American capitalism. Yang pertama itu adalah the age of commerce, yang kedua adalah the age of capital, ketiga the age of control, dan yang terakhir itu adalah the age of chaos. Oke, the age of commerce, teman-teman seperti yang diilustrasikan di sini ada kapal ya, perkapalan gitu, mengingatkan pada masa abad keberapa kira-kira? Ada yang punya pandangan? Kira-kira the age of commerce ini periode apa? Waktu Inggris ke ke Amerika. Kolonialis ya? Ya. Kolonialisasi, ya benar. Kalau di age of capital, ini ada pabrik-pabrik, ada asap-asap pabrik, kira-kira ini zaman periode apa? Revolusi industri. Revolusi industri, Kak. Revolusi industri. Industrial Revolution. Abad 19 ya. 18 tahun 18 berapa? 90-an. Oke, ini the age of control pasca the Great Depression. Ada yang tahu the Great Depression tahun berapa? Pasca apa tadi Kak di age of control tuh Kak? 30 Kak. Great Depression. Nih, Great Depression. Berapa? 30 bukan Kak? 1930 ya, benar. Dia dari 1929 sampai 1939 ya. Nah, ini pasca Great Depression. Nah, ini adalah the age of chaos. Nah, the age of chaos ini ditandai hingga peristiwa financial crisis tahun 2008. Nah, jadi Jonathan Levy ini membuat rentetan historis tentang ekonomi politik di Amerika Serikat dalam untuk menjelaskan fenomena financial crisis 2008 gitu. Jadi background dia menulis tulisan ini adalah krisis finansial tahun 2008. Jadi dia ingin melihat secara historis apa sih yang sebenarnya terjadi dalam perkembangan ekonomi politik Amerika Serikat sehingga akhirnya terjadi financial crisis di 2008. Oke.
Nah, ini ada sebuah quote ya dari William N. Parker yang bilang bahwa America is the Canaan of capitalism. Canaan ini promising land ya, kayak Palestina gitu. Tanah yang dijanjikan untuk pemikiran ekonomi politik kapitalisme. Apakah dari awal Amerika itu sudah menggunakan kapitalis sebagai pemikiran ekonomi politik mereka? Dari terbentuknya negara ini, apakah memang sudah dari awalnya dia kapitalis atau dari peradaban itu sendiri? Apakah kapitalisme berasal dari Amerika Serikat? Ada yang tahu? Adam Smith, David Ricardo itu orang mana? Orang Inggris, Kak. Inggris. So, apakah the origin dari kapitalisme itu Amerika atau justru Amerika tuh belakangan gitu? Malah menggunakan kapitalis itu belakangan. Inggris duluan, Kak. Inggris duluan. Nah, tapi hingga saat ini Amerika Serikat tuh terkenal sebagai negara dengan ekonomi kapitalis, ekonomi liberal yang terkenal gitu, yang perkembangannya pesat. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya? Kita mulai dari The Age of Commerce terlebih dahulu. Nah, The Age of Commerce seperti yang tadi sudah Kakak singgung ya, bahwa ini ditandai dengan adanya kolonialisasi, munculnya beberapa penjajah ya. Nah, pada mulanya Native American itu hidup dengan azas komunal ya, hidup sama-sama, komunalisme, kemudian kinship gitu ya, kekeluargaan gitu. Kegiatan ekonomi dan kegiatan politiknya itu didasarkan pada kebersamaan. Tidak ada yang namanya private property. Yang ada di situ adalah kepemilikan bersama kayak gitu. Nah, kemunculan kolonial para penjajah ini, siapa aja yang menjajah benua Amerika? Ada yang tahu? Inggris, Kak. Inggris, Prancis, Prancis, terus Portugal, Spanyol. Oke. Nah, para penjajah inilah yang kemudian memberikan pengaruh di tanah Amerika, memperkenalkan mereka dengan istilah kepemilikan private property. Ya, bagaimana private property merupakan karakteristik utama dari kapitalisme itu sendiri. Private property yang dikenalkan itu menciptakan tindakan proletarialization, gimana sih spellingnya? Proses memproletarkan orang, kayak gitu lah. Dengan cara mengambil lahan dari si Native American. Nah, kenapa dengan mengambil lahan maka dia bisa menjadi proletar? Ada yang tahu nggak? Apa hubungannya dengan memprivatisasi lahan dengan menciptakan kelas-kelas proletar di masyarakat tersebut? Masih ingat nggak? Izin, Kak. Siapa yang jawab? Saya, Kak. Siapa? Yadi, Kak. Yadi, Kak. Oke. Ya. Jadi awal mula peristiwa proletarization itu, kalau nggak salah dulu, itu waktu ada istilah dulu tuh landlord, Kak. Landlord ini berawal dari yang punya lahan. Jadi mereka punya lahan dan mereka ada perkebunan gitu. Nah, tetapi pas saat perkebunan itu mereka mengelola kebunnya itu sendiri, Kak. Sementara ada pandangan yang mendoktrin mereka kayaknya kebun ini harus dikelola lebih baik lagi gitu. Nah, jadi mereka si
landlord inilah yang mencari para pekerja-pekerja yang sekarang ini eh, apa para pekerja itu, Kak. Jadi itulah sistem, salah satunya juga sistem kayak bukan perbudakan sih, sistem pekerja gitu, Kak. Dari situ, Kak, dari ingin memajukan perkebunannya di awal, Kak, untuk mencapai produksi yang lebih banyak, Kak. Itu sih, Kak. Oke, terima kasih ya Di. Oke, mungkin teman-teman waktu di mata kuliah pemikiran ekonomi politik atau di Ekopol ya, atau di mana gitu pernah mendengar nggak primitive accumulation of wealth di sosialisme gitu di Karl Marx. Nah, jadi proses penciptaan kelas itu menurut Karl Marx ya ditandai dengan cara merenggut lahan terlebih dahulu. Merenggut lahan. Jadi Native American ini kemudian kehilangan lahan mereka. Nah, setelah dia kehilangan lahan, maka dia kehilangan sumber penghidupan gitu. Dengan ketika dia kehilangan sumber penghidupan, akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain untuk bekerja menjadi buruh tani atau pekerja di kebun yang di tempat lahan yang telah dia jual itu gitu. Nah, itulah yang terjadi di fase-fase awal kapitalisme di Amerika. Jadi Native American ada bang ras Indian ya. Native Indian itu mereka banyak yang kehilangan lahan mereka gitu. Nah, ketika mereka kehilangan lahan, sebagian dari mereka akhirnya menjadi buruh, menjadi budak. Makanya the age of commerce ini juga disebut dengan slave capitalism, kapitalisme perbudakan. Oke. Makanya di sini di atas kakak sebut dengan political economy of property, di mana yang dijadikan sumber dari profit itu adalah kepemilikan terhadap lahan dan juga kepemilikan terhadap budak atau buruh gitu, slave capitalism. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan lahan dari Native American ini? Nah, dari beberapa sumber itu disebutkan bahwa ada tiga cara yang dilakukan oleh koloni gitu ya untuk menaklukkan Native American agar mereka bisa menyerahkan lahannya. Jadi Native American itu mereka identifikasi sebagai kelompok yang rasional gitu, yang tidak bisa berpikir rasional dan cenderung mudah untuk dimanipulasi. Nah, cara untuk memanipulasinya itu biasanya dengan menggunakan tiga cara ini, yaitu furs, woman, dan yang terakhir itu alkohol ya, kalau saya nggak salah spelling. Dan yang paling powerful itu, instrumen yang paling powerful itu adalah menggunakan alkohol. Jadi seringkali Native American itu tertipu atau terjebak diakibatkan oleh manipulasi dengan cara menggunakan alkohol. Liquor is the most powerful weapon to manipulate Native American, kayak gitu. Nah, jadi the age of commerce ini sebelum Amerika itu sendiri merdeka ya. Jadi dia masih dijajah oleh para penjajah. Ada yang tahu kapan American Revolution, kapan merdekanya Amerika? Ada yang pecinta sejarah Amerika nggak? Ada yang tahu? Kak. Tahun? Bulan Juli 1700-an. 1777, Kak. 700-an? Iya. Yakin? Dia independen itu 1776. 1776, tapi Iya. recognize-nya
penyakit maaf ya. globalnya 1783 ya. ya 1783 recognize. Nah, fase ini berakhir setelah adanya Civil War. Civil War ini ending pada tahun 1865. Kenapa fase ini berakhir setelah adanya Civil War? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Civil War ini sebenarnya perang terkait apa? American Civil War. Bukan Captain America versus Iron Man ya. Ini different Civil War. Ada yang tahu nggak? Berakhirnya slavery di Amerika Serikat, Kak. Yes, thank you Nindya. Jadi ketika slavery berakhir ya, slavery end berarti proses mereka untuk mengakumulasi kekayaan dengan cara perdagangan budak itu pun berakhir gitu. Jadi the political economy of land and people pun tidak lagi berlaku. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton film The Lone Ranger ya, kan tentang suku Indian, bagaimana kehidupan suku Indian yang dia tertipu oleh kulit putih ya, kemudian dia menyerahkan kalau nggak salah apa sih, emas atau apa gitu ya, lupa deh. Jadi film ini menggambarkan bagaimana sih kelompok Indian itu dimanipulasi oleh kulit putih gitu. Oke. Nah, ini cuplikan tentang perbudakan di masa the age of commerce ya. Sebentar, kakak akan stop video dulu biar nggak patah-patah. Oke. When we talk about the wealth of the South, we're talking about wealth and enslaved human beings. In fact, those enslaved human beings and that $1,000 and $1,500. If we account for inflation, that $1,000 to $1,500 actually is equivalent to about $230,000 to $250,000. It's a ton of money, and they are sold with no particular consideration to parentage. Can't tell me to leave my car. I don't know if you understand. There are very few cases where it disturbs the property relation. Men might acknowledge the biological tie, but they don't often recognize the kinship tie. Thank you, George Chicken Joe. Still, as gentleman to another, I'd like to buy the boys from you. Because slavery is so central to their economies, they become very invested in making sure that slavery persists. And so that's where you get things like the idea that slave status is heritable through the line of the mother. The slave societies of the Americas are the most brutal and oppressive because they went so far in the direction of making slavery an enclosed system. Different states passed laws trying to limit the freedom of slave owners to free enslaved people, but much more often there were stipulations that a person who was freed had to leave the state within a fear that free Black people, simply by virtue of being free, are dangerous to a slave society. And if you have too many free Black people kind of functioning in your community, they advertise the possibility of freedom to the enslaved population. Just finding the power within that system to survive took a tremendous amount of courage. And it really is a testament to the human spirit that African Americans were able to survive that system and ultimately be able to do great things coming out of that system. It's time to find a bit.
Oke, putus-putus nggak videonya? Putus-putus Kak karena sinyal agak kurang. Iya, kayak nggak sanggup ya sinyalnya. Poinnya adalah pada fase itu, pada masa itu, total kekayaan yang dihasilkan dengan perbudakan itu jauh lebih besar dibandingkan kekayaan yang dihasilkan melalui kegiatan produksi lainnya gitu, sampai 20% gitu ya total wealth of Amerika. Jadi perbudakan memainkan peran penting dalam perekonomian di masa itu. Makanya ketika Civil War terjadi kan ada dua kubu ya. Kubu pertama itu dia anti perbudakan, kubu persatuan, yang satu lagi kubu federasi yang merasa bahwa perbudakan itu dibutuhkan. Nah, tadi kakak menyinggung Indian native sebagai budak. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa ada African ya, African American yang menjadi budak. Ada yang tahu nggak sejarah asal muasal kok muncul African American di Amerika? Kenapa ada kelompok-kelompok kulit hitam gitu? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Izin jawab, Kak. Yap, Nindya. Mungkin yang Afrika Amerika ini datang ke Amerika Serikat melalui imigrasi pada saat itu kan mostly benua Afrika itu juga dijajah sama Prancis, Portugis gitu Kak. Jadi antara mereka yang imigrasi ke Amerika atau mungkin sengaja dikirim penjajah ke Amerika gitu Kak. Oke, terima kasih Nindya. Iya benar ya. Ketika Inggris menjajah Amerika, itu dia mendirikan, sudah memulai memperkenalkan kegiatan produksi gitu ya, industrialisasi tobacco, benar nggak? Tobacco, kebunan tembakau dan juga sektor agriculture lainnya gitu. Nah, di masa dia membangun kegiatan produksi ini, kemudian dikirimlah oleh Inggris pekerja dari benua Afrika. Nah, awal-awalnya sedikit gitu ya, lambat laun kemudian tobacco ini berkembang dan akhirnya pada tahun 1717 20% gitu. 20% dari populasi American itu adalah African American. Jadi mereka berkembang, beranak, kemudian menjadi dalam jumlah yang besar. Nah, inilah yang kemudian menuntut kemerdekaan juga ketika kemerdekaan Amerika ya kan, revolusi Amerika. Mereka juga ingin merdeka gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi perdebatan antara kubu Union versus kubu Federation ya dalam Civil War. Dan pada tahun 1865 akhirnya berakhirlah perbudakan di Amerika Serikat. Oke, sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Sorry. Masuk ke fase yang kedua, yaitu the age of capital. Kalau tadi political economy of property ya, land and people, sekarang political economy of income. Nah, berarti di masa ini Amerika sudah merdeka dan sudah terjadi proses industrialisasi akibat revolusi industri ya. Revolusi industri tahun berapa? Ada yang tahu? 18 berapa ya revolusi industri? Ada yang tahu? Kan? 1760 1760 ya?
baru lihat di Google barusan. Iya. Namanya juga sejarah ya, mesti kita harus tahu tahun dan segala macam. Oke, terima kasih Rehan. Nah, revolusi industri kemudian sudah masuk ke Amerika, terjadilah proses industrialisasi, perkembangan teknologi ya. Nah, ketika dalam pemikiran Adam Smith kan teman-teman juga udah pernah pelajari bahwa Adam Smith meyakini ketika ekonomi itu sudah maju dan diberikan kebebasan bagi individu-individu untuk mewujudkan self-interest mereka masing-masing, maka akan terjadi proses competition, kontestasi ya. Nah, kontestasi inilah kemudian menyebabkan sekarang itu di fase ini yang penting itu adalah untuk meningkatkan income yang sebanyak-banyak ya gitu. Meningkatkan value added. Nah, dengan cara perkembangan teknologi. Dan dari sini mulai terbentuk kelas-kelas bourgeois ya, pemilik modal, kelompok-kelompok kapitalis gitu. Ini ada beberapa contoh ya perkembangan industrialisasi di Amerika. Ada beberapa penemuan-penemuan gitu, kalau ada penemuan transportasi, penemuan banyak ya, kalau teman-teman mau lihat nanti silahkan bagikan ini. Nah, ini meningkatkan total produksi ya. Dari sini fase ini Amerika mengalami peningkatan perekonomian cukup signifikan. Tapi ini juga bukan hanya berdampak positif ya, tapi juga berdampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama adalah menciptakan adanya monopoli. It create monopoly. Jadi kelompok-kelompok kapitalis tadi, pemilik modal itu dia kan berusaha untuk berkompetisi ya dalam meningkatkan income mereka. Nah, jadi kelompok yang punya modal besar itu cenderung berkeinginan untuk memonopoli pasar. Kemudian juga ada kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk membangun kartel, membangun sebuah perusahaan besar. Nah, di mana perusahaan besar ini tujuannya adalah kemudian untuk memonopoli pasar dan untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka kayak gitu. Ini berdampak negatif bagi perekonomian, tapi positif bagi para pemilik modal. Dan tentu saja ini menciptakan income inequality, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kayak gitu. Oke. Nah, sebentar. Di fase the age of capital dan di fase industrialisasi ini kemudian juga berkembanglah bank ya, perbankan di Amerika Serikat. Banking. Nah, di sini mulai tercipta bank dan ada sistem kredit di mana ketika orang kekurangan modal untuk usaha maka dia akan meminjam kredit ke bank. Sistem perbankan inilah yang menjadi asal muasal terciptanya Great Depression yang nanti akan kita bahas di The Age of Control. Oke. Lanjut ya. Nah, The Great Depression terjadi pada tahun 1929 sampai 1939. Apa sih penyebab dari The Great Depression? Ada 3 penjelasan ya. Kemudian dalam di fase The Age of Capital ini pun ada tantangan baru bagi kapitalisme, yaitu terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, The Great Depression penyebab yang pertama adalah tadi udah kakak singgung bahwa bank ada hubungannya dengan bank. Jadi alasan yang pertama itu adalah debt burden, beban hutang yang luar biasa. Jadi di awal masa kejayaan sistem perbankan yang tadi kakak singgung, bank itu memberikan kredit dalam jumlah yang signifikan terhadap masyarakat ya di Amerika Serikat yang kemudian justru digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, kebutuhan konsumsi mereka cenderung spending ya, spending lambat laun
mereka tidak lagi mampu untuk membayar hutang di bank gitu. Nah, ketika mereka tidak mampu membayar hutang di bank, bank pun menjadi gagal gitu. Nah, para nasabah-nasabah di bank pun ingin meminta kembali uang mereka. Nah, bank tidak mampu lagi untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, berarti kegagalan failure of banking system. Kegagalan sistem perbankan di Amerika Serikat. Itu penjelasan yang pertama. Kenapa? Siapa yang nyanyi? Nathan tadi Kak. Siapa? Pak Nathan, bagus suara Bu Nathan. Lagi di kamar mandi ya? Sampai mana tadi? Ya Allah, hilang fokus. Explanation kedua lagi Kak. Oh iya. Penjelasan kedua lagi Kak. Nathan, bagus suara Bu Nathan. Memecahkan konsentrasi. Oke. Nah, penjelasan yang kedua adalah ketika Perang Dunia Pertama terjadi, maka pemerintah Amerika Serikat menginstruksikan adanya agriculture expansion ya. Ekspansi agriculture. Jadi para petani diminta untuk meningkatkan produksi mereka untuk kebutuhan berperang gitu, untuk kebutuhan para tentara. Nah, agriculture expansion tentu mereka butuh modal ya. Mereka butuh modal kayak traktor baru atau butuh pupuk atau butuh kebutuhan lainnya lah untuk memenuhi ekspansi tersebut. Nah, yang dilakukan oleh para petani ini adalah meminjam ke bank. Nah, ketika mereka meminjam ke bank untuk keperluan ekspansi ini, mereka membeli traktor dan segala macam. Ketika perang berakhir, terjadilah overproduction ya. Ketika overproduction terjadi, maka harga jadi Rendah Kak. Jadi turun. Harga turun ya. Inflasi, Kak. Prices low. Kalau harga rendah, jadi apa? Deflasi Kak. Deflasi. Setelah deflasi terjadi Inflasi. resesi. Nah, ini penjelasan kedua. Ya, penjelasan ketiga itu ada kaitannya dengan Perang Dunia Pertama. Sama ya sama penjelasan kedua. Di mana ketika Perang Dunia Pertama berakhir, maka pihak yang kalah yaitu Jerman harus membayarkan hutang-hutang kerusakan perang ya, entah diakibatkan oleh mereka sebanyak berapa ya? 30 sebentar. Takut salah Kakak nih. 33 billion dolar. Nah, dalam perjanjian Versailles itu ditetapkan bahwa Jerman harus membayar 33 billion ya US dollar atas kerugian perang. Nah, karena dia tidak punya budget sebesar itu, karena dia sudah kalah perang juga, maka uangnya dipinjam ke pemenang perang. Siapa? Ke Amerika ya. Minjem duit ke Amerika, ke Bank Amerika, dan belum lagi utang-utang dari sekutu, dari Inggris dan Prancis yang juga meminjam uang ke Amerika. Nah, jadi beban hutang itu sangat banyak di Amerika Serikat, sedangkan keadaan ekonomi sendiri juga tidak mampu menopang itu. Ya, akhirnya terjadilah the Great Depression
yang berlangsung selama 10 tahun ya, 1929 sampai 1939. Ini 3 penjelasan terjadinya The Great Depression. Oke. Yes. Udah dicatat kan ya? Dah, oke. Nah, The Great Depression kemudian menimbulkan kembali pemikiran bahwa pasar tidak seharusnya diberikan kebebasan. Harusnya pemerintah punya intervensi gitu, punya pengaruh dalam pemerintahan, dalam perekonomian sehingga tidak terjadi Great Depression kedua, ketiga dan berikutnya. Nah, pemikiran ini kemudian dimanifestasi oleh Franklin D. Roosevelt yang pada masa pemerintahannya mengimplementasikan kebijakan yang cenderung intervensi ya terhadap pelaku bisnis gitu. The Roosevelt administration implemented far more extensive control of business and launched a powerful new type of public-private partnership. Jadi dia menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang cenderung tidak liberalis gitu. Kebijakannya justru kayak lebih proteksionis, kayak memberikan subsidi. Ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dia lakukan. Nanti kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut silahkan ya. For 1929, the share prices on the stock market of Wall Street in New York City went down. It kicked off economic recession, and it became an economic depression in the following year. With successive recession transformed into a depression. And he said, it was a package of all economic and social reforms. Let's take a look at them. Ya, kebijakan New Deal ini ya, kebijakan yang dilakukan oleh Roosevelt. Cultural Adjust Act, which provided subsidies for farmers who wanted to limit their production. It was a National Recovery Act where different sectors of the economy made agreements with the government to combat overproduction and better working conditions, so-called codes of fair competition. And then it was the National Recovery Act. It established an organization to carry out the goals of the NIRA. Many hardline capitalists think of business owners. They were against this, and they accused Roosevelt of being a communist, and they spoke of the Red New Deal. The Supreme Court of the United States declared the NIRA unconstitutional. Roosevelt, on his turn, tried to give the court new members who would support his plans. Eventually, these plans were rejected by Congress. Yet voters supported Roosevelt's plans, and in 1934, Democrats got majority in Congress. In 1935, Roosevelt brought up a second New Deal, which aimed for social reforms instead of economic recovery. There was a Social Security Act, which inserted employees against unemployment, invalidity, and old age. There was the National Labor Relations Act, which gave labor unions the right to negotiate with employers collectively. There was the Housing Act to improve living conditions and to abolish slums. From 19 Jadi banyak ya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Roosevelt. New Deal namanya, kebijakan subsidi untuk petani, kebijakan bantuan perumahan, kebijakan proteksi terhadap petani agar tidak overproduction gitu. Jadi tujuannya memang karena the Great Depression happen. Jadi agar tidak terjadi lagi tentu harus ada tindakan pencegahan. Tapi yang dilakukan oleh Roosevelt ini ditentang oleh beberapa siapa yang menentang kira-kira? Yang tidak menyukai intervensi negara dalam pasar. Siapa? Para pelaku bisnis, Kak. Ya, pelaku bisnis menganggap ini tindakan yang tidak sesuai konstitusi dan cenderung komunis kayak gitu. Ini dianggap sebagai tindakan yang tidak liberal. Nah, namun tetap aja kebijakan ini diterapkan oleh Roosevelt. Nah, namun nanti di fase Kennedy ya kalau nggak salah ya, tahun apa itu selanjutnya New Deal ini kemudian dicabut ya, sudah tidak diberlakukan lagi dan para pelaku bisnis pun gembira gitu ya dengan tidak adanya lagi subsidi-subsidi. Oke. Nah, the edge of control ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Keynes
Ada yang masih ingat Keynes, teman-teman? Keynesian. Masih Kak. Apa pemikirannya? Ada yang ingat nggak pemikiran John Maynard Keynes ini apa? Dibutuhkannya state intervention dalam ekonomi ya. Kenapa butuh adanya intervensi negara dalam perekonomian menurut Keynes? Biar nggak terulang lagi, Great Kontrol, Kak. Kak. Biar tidak terulang lagi. Great Depression gitu Kak. Sama biar ada kontrol dari pemerintah supaya pasar ini nggak bebas gitu Kak, nggak terlalu bebas gitu Kak. Oke, terima kasih Iqbal. Ya benar. Nah, Keynes mendukung sekali intervensi negara ya dalam perekonomian karena menurut Keynes kalau dalam Adam Smith kan individu itu sifatnya rasional ya. Dia pasti akan memikirkan cost benefit calculation ya. Tapi rationality individu itu tidak akan berlaku dalam tataran makro. Kalau individual rationality ini kan mikro ya. Dalam mikro. Tapi kalau dia berada dalam tataran makro, bisa menjadi tindakan yang irasional. Contohnya, saving. Saving itu rasional apa irasional? Nyimpan uang di bank. Rasional. Tapi saving ini dampaknya adalah less spending kan ya. Ketika ini berlaku di tataran mikro, maka ini masih aman, gitu, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dia makro, bayangkan rata-rata penduduk Indonesia mayoritas itu saving, maka mereka akan less spending. Ketika less spending, apa yang terjadi? Less transaction, sedikit transaksi. Maka less production ini. Lebih sedikit uang yang beredar di ekonomi, Kak. Spending dibagi dengan total quantity of good and service sama dengan price ya. Nah, ketika spending kecil maka price kecil. Kecil nggak? Kecil nggak? Price murah Kak. Kecil Kak. Ya, makin lama makin murah maka terjadi deflasi. Nah, kebalikannya nih, rata-rata karena suku bunga bank rendah, banyak orang yang minjem duit, ya, minjem duit, borrowing. Borrowing means more spending. More money. More spending. Kalau spending meningkat, more spending, berarti price inflasi. Nah, disitulah menurut Keynes dibutuhkan negara untuk mengatur agar tindakan-tindakan rasional masyarakat secara mikro itu tidak berlaku masif secara makro dan menyebabkan krisis. Nah, gitu menurut Keynes. Oke. Next, kita masuk ke The Edge of Finance and Chaos. Nah, ini dia.
Teman-teman udah ada yang pernah nonton ini nggak, film Inside Job? Film ini menceritakan bagaimana terjadinya krisis finansial 2008 dan sebetapa deregulasi ya, tidak ada aturan atau tidak diaturnya sektor finance di Amerika Serikat, sehingga menciptakan bubble ya, create bubble, bom waktu gitu yang sewaktu-waktu akan meledak gitu. Nah, film ini panjang ya, ada 1 jam lebih. Ya, mungkin akan kakak mungkin highlight-nya aja ya, perlihatkan sedikit. Nanti teman-teman silahkan nonton filmnya biar paham seperti apa sih finance di Amerika Serikat saat ini gitu. Dan menurut Jonathan Levy, deregulasi sektor finance inilah yang dia maksud sebagai chaos tadi. Kita lihat cuplikannya sedikit ya, dia memang agak panjang filmnya. Wall Street incomes these days. It's extremely difficult for the IMF to criticize the United States. Yeah, we'll say that. We regret that how much cocaine these Wall Streeters can use to figure the work that I say. No one can smoke star. Old fashioned. Has Larry Summers ever expressed remorse? Hey, that's plan B. I would not. Are you comfortable with compensation in the financial services industry? If they were, then yes. But if they were, I think they were. And so you've helped these people blow the world up. Oh, you could say that. The massive private gains and public loss. I think I created something out of nothing. A lot of people want to go back to the old way they were operating prior to the crisis. You can't blame me, but I'm really concerned. Why do you think there isn't a more systematic investigation being undertaken? Because then you would find the culprits. Investment banks was forced to declare themselves bankrupt, and other nations forced to sell down today. Crisis talks are underway. Financial markets are way down today following dramatic development. 目前雷曼兄弟已经进入了破产清算程序，著名的会计事务所还是。In September 2008,
the bankruptcy of the U.S. investment bank, Lehman Brothers, and the collapse of the world's largest insurance company, AIG, triggered a global financial crisis. Ripped markets overnight with Asian stocks Fell off a cliff, the largest single point drop in his share prices continued to topple in the aftermath of the Lehman collapse. The result was a global recession, which cost the world tens of trillions of dollars, rendered 30 million people unemployed, and doubled the national debt of the United States. If you look at the cost of it, destruction of equity wealth, the destruction of income, of jobs, 15 million people globally could end up below the poverty line again. This is just a hugely expensive crisis. This crisis was not an accident. It was caused by an out-of-control industry. Since the 1980s, the rise of the U.S. financial sector has led to a series of increasingly severe financial crises. Each crisis has caused more damage, while the industry has made more and more money. After the Great Depression, the United States had 40 years of economic growth without a single financial crisis. The financial industry was tightly regulated. Most regular banks were local businesses, and they were prohibited from speculating with depositors' savings. Investment banks, which handled stock and bond trading, were small private partnerships. In the traditional investment banking partnership model, the partners put the money up, and obviously the partners watched that money very carefully. They wanted to live well, but they didn't want to bet the ranch on anything. Paul Volcker served in the Treasury Department and was chairman of the Federal Reserve from 1979 to 1987. Before going into government, he was a financial economist at Chase Manhattan Bank. When I left Chase to go in the Treasury in 1969, I think my income was in the neighborhood of $45,000. $45,000 a year. Morgan Stanley in 1972 had approximately 110 total personnel, one office, and capital of $12 million. Now, Morgan Stanley has 50,000 workers and has capital of several billion and has offices all over the world. In the 1980s, the financial industry exploded. The investment banks went public, giving them huge amounts of stockholder money. People on Wall Street started getting rich. I had a friend who was a bond trader at Merrill Lynch in the 1970s. He had a job as a train conductor at night. 3 kids and couldn't afford that what a bond trader would buy. In 1986, he was making millions of dollars. I thought it was because he was smart. The highest order of business before the nation is to restore our economic prosperity. In 1981, President Ronald Reagan chose as Treasury Secretary the CEO of the investment bank Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street and the president don't see eye to eye. From the many leaders of Wall Street, they all sit behind the president 100%. The Reagan administration, supported by economists and financial lobbyists, started a 30-year period of financial deregulation. In 1982, the Reagan Oke, teman-teman, tadi kakak udah jelasin secara historis di masa the age of control, di mana ada regulasi yang ketat ya dari pemerintah terhadap perekonomian, tapi itu berakhir di masa Ronald Reagan pada tahun 1980-an. Nah, 1980 itulah munculnya deregulasi industri finansial. Dan itu menjadi awal bagi the age of chaos. Nah, nanti teman-teman silakan nonton sendiri ya inside job-nya. Nanti link ini kakak akan berikan video link materi ini, teman-teman silakan lihat dan pahami gitu apa sih yang terjadi ketika sektor finance ini tidak diatur oleh
pemerintah. Tadi bisa lihat kan bahwa banking itu, para banker itu bisa meraup keuntungan yang sangat luar biasa gitu ketika tidak diatur oleh pemerintah. Mungkin itu ya perkembangan the age of capitalism di Amerika yang bisa Kakak jelaskan untuk hari ini. Mohon maaf kalau tidak maksimal ya, karena memang lagi tidak oke. Kak, Ya, Iqbal. oh boleh dibuka slide yang Age of Capital tadi, Kak? Capital. Iya, soalnya di sana ketinggalan nyatet tadi, Kak. Capital ini. Yang slide awalnya, Ini? Kak. Kayak ini, Kak. Kasih, Kak. Ya, Kak. Bentar ya, Kak. Bentar, Kak. Oke, nanti Kak kirimin kok. Untuk absen, apa nih? Oke, untuk absen teman-teman via ini aja ya. Via apa ya? Via Zoom ini aja apa? Kita screenshot aja nanti ya di akhir perkuliahan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Berarti untuk minggu depan teman-teman tugasnya nge-review itu ya, film Inside Job. Nge-review minimal teman-teman paham bahwa apa sih yang terjadi ketika sektor finansial itu diberikan kebebasan. Nah, ketika dia bebas itu dia muncul inovasi-inovasi finance yang makin lama tuh makin ini ya, makin rumit dan makin advance dalam menciptakan uang. Jadi uang tuh bisa berlipat-lipat ininya, beranak-anak gitulah. Oke. Udah, Iqbal? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Udah, Kak, udah. Kak, ya. Untuk reviewnya itu berapa kata minimal dan maksimalnya, Kak? Berapa ya? Salaman tuh berapa ininya? Berapa kata? 500 ya? 500-an, Kak. 1000 aja ya? 500-an, Kak. 1000 maksimal. 1000 maksimal ya. Jangan kebanyakan. Yang penting paham aja gitu. Terus nanti minggu depan akan kita diskusikan sebentar tentang filmnya Inside Job. Terus kita masuk ke neoliberalism ya. Neoliberalism. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Absen kita screenshot aja ya. Kak, screenshot teman-teman aja deh. Sebentar. Oke, set 1. Bentar ya. Semoga nggak ngehang. Kita berapa week sih ini yang harus diganti? 3 ya? 3, Kak. 3 ya. Week Harusnya 2, 3, 4. Harusnya ini week 5 ya? Iya. Jadwal penggantinya. Kuliahnya masih padat ya? Iya, Kak. PJ kelas ini siapa? Lupa, Kak. Rehan? Enggak? Bukan, Kak. Rehan, Parhi, sama Astiania. Kelas ini siapa? Atau belum belum Kakak tunjuk? Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Set 1 udah.
Ekopor B. Slide 2. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Ekopor. Sip. Udah Kak Asaf. Belum ada PJ kelas? Atau belum ada ya? Siapa yang mau volunteer? Menjadikan dirinya sebagai PJ? Ada yang mau? Ada yang bersedia nggak? Nggak ada. Yang belum ada inilah, belum ada tanggung jawab di kelas lain gitu, biar nggak susah. Jadi mau ya? Jadi? Karena nggak ada yang mau nunjuk tangan, ya udah Kak, saya aja Kak. Oke, Yadi ya. PJ-nya Yadi, ntar gimana Kakak kontak Yadi untuk kelas pengganti. Oke, Kak. Terima kasih Yadi. Oke teman-teman, Sama Kak. mohon maaf ya karena suaranya tidak enak untuk didengar. Minggu depan kalau memungkinkan Kakak double materinya, kalau memungkinkan ya. Kalau enggak, mungkin kita cari kelas pengganti aja, nanti diskusi sama si Yadi ya kapan waktunya. Oke. Untuk hari ini Kakak cukupkan sekian materinya. Semoga teman-teman paham ya. Nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan di grup, nanti kita diskusikan. Materi Kakak kirimin ke WhatsApp nanti. Untuk videonya juga ada di Canva itu ya, tinggal dibuka aja linknya langsung. Oke, terima kasih partisipasinya teman-teman pagi ini. Silakan sarapan bagi yang belum sarapan ya. Selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Kakak tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. teman-teman. Sampai jumpa KKN ya.